Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, SMK bisa, SMK hebat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kita berada di tengah-tengah pandemi seperti saat ini, kita tidak bisa melaksanakan tatap muka, tapi bukan berarti itu merupakan suatu hambatan untuk belajar dan belajar kepada dan belajar. Anak-anakku yang aku cintai, pada pagi hari ini saya akan memberikan materi tentang wawasan kebangsaan yang tentunya tidak asing bagi kalian semua. Pada saat dulu sekolah di bangku SD maupun SMP sudah mengenal tentang wawasan kebangsaan. Dan materi ini tidak jauh dari pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua kalinya, tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang aku banggakan, pada pagi hari ini sebelum saya memberikan materi lebih jauh, perkenalkan nama saya Ibu Purwati, umur 42 tahun. Saya mengajar di SMK Negeri Ngerau ini kurang lebih 13 tahun, kebetulan memegang mata pelajaran bahasa Inggris. Dan pada pagi hari ini saya diberi tugas untuk memberikan materi tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Sebelum materi saya lanjutkan, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pengertian wawasan kebangsaan, hakikat wawasan kebangsaan, azas-azas wawasan kebangsaan, serta nilai-nilai wawasan kebangsaan. Dan nantinya kita dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Anak-anakku yang aku cintai, pengertian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dan sikap bangsa Indonesia dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan kebangsaan ini adalah suatu cara pandang bangsa Indonesia tentang diri serta juga lingkungannya, mengutamakan kesatuan serta persatuan wilayah di dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dan juga bermasyarakat. Hakikat wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu memiliki hakikat, diantaranya adalah hakikat wawasan kebangsaan adalah keutuhan nasional atau keutuhan Nusantara. Jadi keutuhan wilayah dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, hubungan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di dalam penyelenggaraan dalam kehidupan nasional itu agar selalu mengarah pada pencapaian dari tujuan nasional yang diperluaskan untuk menjadi suatu landasan serta pedoman yang kuat berupa konsepsi wawasan kebangsaan untuk bisa atau dapat mewujudkan aspirasi bangsa dan juga kepentingan serta tujuan nasional. Wawasan kebangsaan bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara yang tidak lain ialah pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional. Kemudian di sini kita akan mempelajari juga tentang azas
wawasan kebangsaan. Ketentuan dasar yang harus ditaati, dipatuhi, dipelihara, serta ditaati dan juga diciptakan agar terwujud demi tetap taat dan juga setianya terhadap suatu unsur atau komponen dari pembentuk bangsa Indonesia, golongan atau suku terhadap kesepakatan bersama. Azas wawasan kebangsaan itu terdiri dari kepentingan atau tujuan bersama, kemudian solidaritas, keadilan, kerjasama, kejujuran, kesetiakawanan terhadap kesepakatan. Bangsa, apa itu bangsa? Bangsa adalah kumpulan manusia yang tidak sama asal-usulnya serta tidak serupa sifat-sifatnya. Nah, itulah disebut dengan bangsa. Jadi, bangsa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, bahasa daerah, berbagai macam suku, agama, adat istiadat, budaya yang berbeda-beda, tetapi satu dalam naungan, yaitu bangsa Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia kumpulan dari 200-an suku bangsa dengan 1025 tapak budayanya, mendiami 13.604 pulau di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Wawasan kebangsaan bagi bangsa Indonesia. Makna wawasan kebangsaan tak hanya sekedar teori, warga negara wajib mengimplementasikan sudut pandang tentang diri serta tanah air demi penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dengan baik. Makna wawasan kebangsaan ini mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 2. Mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga azas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan. 3. Wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang licik. Yang keempat, dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menjalani misinya. Nilai-nilai wawasan kebangsaan. Nilai wawasan kebangsaan ini sangat fundamental, yaitu mencakup 6 hal. Di antaranya adalah 1. Menghargai harkat serta juga martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. 2. Mencintai tanah air serta bangsa. 3. Demokrasi serta kedaulatan rakyat. 4. Tekad bersama seluruh warga negara mewujudkan Indonesia yang bebas. 4. Merdeka serta bersatu. 5. Masyarakat yang adil dan makmur dan kesetiakawanan sosial. Konsep wawasan kebangsaan. Konsep wawasan ini adalah suatu hal yang sangat mendasar teruntuk bangsa Indonesia. Di dalam kenyataannya, konsep dari kebangsaan itu telah atau sudah dijadikan sebagai dasar negara, serta juga ideologi nasional yang terumus di dalam Pancasila, sebagaimana terdapat di dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep kebangsaan ini yang membedakan antara bangsa Indonesia itu dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dalam zaman kebangkitan nasional pada tahun 1908 yang dipelopori oleh Budi Utomo, itu menjadi tonggak terjadinya proses Bhinneka Tunggal Ika. Berdirinya Budi Utomo ini sudah mendorong terjadinya gerakan-gerakan atau juga organisasi-organisasi yang sangat majemuk, baik itu dipandang dari tujuan atau juga dasarnya. Dengan adanya Sumpah Pemuda,
Gerakan Kebangkitan Nasional, khususnya ini kaum pemuda, berusaha untuk memadukan kebinekaan dengan ketunggal-ikaan, kemajemukan, keanekaragaman, seperti misalnya adat istiadat, suku bangsa, bahasa daerah, agama, kebudayaan, serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tetap ada serta dihormati. Wawasan kebangsaan Indonesia ini tidak mengenal adanya warga negara kelas A, kelas B maupun mayoritas atau minoritas. Hal ini juga dibuktikan yakni dengan tidak dipergunakan bahasa daerah A atau B misalnya sebagai bahasa nasional, namun malahan bahasa Melayu yang berkembang itu yang menjadi bahasa Indonesia. Kerasnya pengaruh dari globalisasi bukannya tidak mungkin atau memporak-porandakan adat budaya yang telah menjadi jati diri kita, yakni sebagai suatu bangsa, serta tentu akan melemahkan paham nasionalisme. Paham nasionalisme ini ialah suatu paham yang menyatakan atau mengemukakan bahwa loyalitas tertinggi itu terhadap masalah duniawi dari tiap-tiap warga bangsa itu ditujukan kepada negara serta bangsa. Wawasan kebangsaan ini juga membuat sebuah bangsa yang tidak dapat atau tidak bisa mengasingkan, mengisolasikan diri dari bangsa lain, yang menjiwai dari semangat bangsa bahari yang terlaksanakan serta menjadi wawasan Nusantara bahwa wilayah laut Indonesia tersebut ialah suatu bagian dari wilayah negara kepulauan yang telah atau sudah diakui dunia. Wawasan kebangsaan ini adalah suatu pandangan yang menyatakan negara Indonesia ini adalah satu kesatuan dengan dipandang dari seluruh aspek sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia di dalam mendayagunakan konstelasi Indonesia, sejarah serta juga kondisi sosial budaya untuk dapat mengejawantahkan seluruh dorongan serta rangsangan di dalam usaha mencapai perwujudan aspirasi bangsa serta juga tujuan nasional yang mencakup kesatuan pertahanan keamanan, kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya. Wawasan kebangsaan Indonesia yang menjadi sebuah sumber dari perumusan kebijakan, suatu desentralisasi pemerintahan, serta juga pembangunan di dalam rangka pengembangan otonomi daerah, itu harus dapat atau bisa mencegah merongrong wibawa pemerintah pusat, mencegah disintegrasi, pemecahan negara kesatuan dan juga mencegah timbulnya pertentangan di antara pemerintah pusat itu dengan pemerintah daerah. Dengan melalui upaya itu tentu diharapkan bisa terwujud pemerintah pusat yang bersih serta akuntabel dan juga pemerintah daerah yang tumbuh serta berkembang dengan secara mandiri dengan daya saing yang sehat antar daerah dengan terwujudnya suatu kesatuan ekonomi, kokohnya kesatuan politik, berkembangnya kesatuan budaya yang memerlukan warga bangsa yang kompak serta juga bersatu dengan ciri kebangsaan, sistem pendidikan yang menghasilkan kader pembangunan berwawasan kebangsaan, netralis birokrasi pemerintahan yang berwawasan kebangsaan. Beberapa pengganggu wawasan kebangsaan. Kebijakan nasional atau lokal yang tidak adil, menyuburkan potensi perpecahan, social injustice. Elit yang menunjukkan kepentingan diri atau kelompoknya, melupakan kepentingan bangsa, langkahnya keteladanan atau KKN. Hilangnya rasa bangga sebagai anak bangsa. Kaburnya batas-batas kedaulatan negara. Globalisasi, kemajuan teknologi transkom. Tidak menghargai pluralitas, toleransi, keberadaan anak-anak atau anggota bangsa. Pemarginalan terapi mental, penangkal maya. Upaya pencegahannya diantaranya adalah menghindari munculnya perasaan superior antar suku,
mencegah timbulnya kesenjangan pembangunan antar wilayah. Jadi pembangunannya harus merata dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Jadi agar tidak terjadi kesenjangan dalam pembangunan. Mencegah timbulnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Proses demokrasi berjalan dengan baik. Membangun wawasan kebangsaan. Membangun wawasan kebangsaan yaitu harus adanya ikatan yang kokoh dengan tidak membedakan suku, agama, ras maupun golongan. Saling membantu sesama komponen anak bangsa dalam cita-cita bersama untuk mencapai tujuan nasional. Membangun kebersamaan. Berpikir jauh ke depan untuk menuju kemandirian. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan bela negara. Di sini kita akan mempelajari tentang pengertian bela negara, unsur-unsur bela negara, fungsi dan juga manfaat tentang bela negara. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Jadi, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara yang seutuhnya. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara. Hal tersebut merupakan wujud kecintaan seseorang warga negara pada tanah air yang sudah memberikan kehidupan padanya. Hal ini terjadi sejak seorang lahir, tumbuh dewasa, serta dalam upayanya mencari penghidupan. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut. Sedangkan secara non-fisik, konsep ini diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut. Dalam pelaksanaan pembelaan negara, seorang wajib bisa melakukannya baik secara fisik maupun non-fisik. Pembelaan negara secara fisik diantaranya dengan cara perjuangan mengangkat senjata apabila ada serangan dari negara asing terhadap kedaulatan bangsa. Sementara pembelaan negara secara non-fisik diartikan sebagai sebuah usaha. Semua usaha untuk menjaga bangsa serta kedaulatan negara melalui proses peningkatan nasionalisme. Nasionalisme adalah rangkaian kecintaan dan kesadaran dalam proses berkehidupan dalam negara dan bangsa, serta upaya untuk menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Selain itu, pembelaan bisa dilakukan dengan cara menumbuhkan keaktifan dalam berperan aktif untuk mewujudkan kewajiban berbangsa dan bernegara. Unsur-unsur bela negara. Unsur-unsur bela negara adalah cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi bangsa, rela berkorban untuk kepentingan bangsa, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Di
Di dalam proses pembelaan bangsa ada beberapa hal yang menjadi unsur penting dalam pembelaan negara, diantaranya cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Melestarikan budaya, belajar dengan rajin untuk para siswa-siswi itu merupakan wujud dari bela negara juga. Para pelajar taat akan hukum dan aturan-aturan negara dan lain-lain, itu juga merupakan dari unsur atau wujud kita dalam bela negara. Dari unsur yang ada tersebut bisa disebutkan mengenai beberapa hal yang menjadi contoh proses pembelaan negara. Beberapa contoh tersebut diantaranya adalah kesadaran untuk melestarikan kekayaan budaya, terutama kebudayaan daerah yang beraneka ragam, sehingga hal ini bisa mencegah adanya pengakuan dari negara lain yang menyebutkan kekayaan daerah Indonesia sebagai hasil kebudayaan asli mereka. Untuk para pelajar bisa diwujudkan dengan sikap rajin belajar, sehingga pada nantinya akan memunculkan sumber daya manusia yang cerdas, serta mampu menyaring berbagai macam informasi yang berasal dari pihak asing. Dengan demikian, masyarakat tidak akan terpengaruh dengan adanya informasi yang menyesatkan dari budaya asing. Adanya kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Hal ini sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dan bela bangsa. Karena dengan taat pada hukum yang berlaku akan menciptakan keamanan dan ketentraman bagi lingkungan, serta mewujudkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Meninggalkan korupsi. Korupsi merupakan penyakit bangsa karena merampas hak warga negara lain untuk mendapatkan kesejahteraan. Dengan meninggalkan korupsi atau menghilangkan korupsi, kita akan membantu masyarakat dan bangsa dalam meningkatkan kualitas kehidupan. Fungsi bela negara. Fungsi bela negara adalah mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Ancaman itu bisa datang dari luar maupun dari dalam. Maka setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menjaga keutuhan wilayah negara. Beberapa dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela negara. Ada dasar hukumnya yaitu TAP MPR nomor 4 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Kemudian Undang-Undang nomor 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok Hankam Negara RI. Diubah oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1988. TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan dengan Polri. TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. Kemudian amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1 sampai 5 dan pasal 27 ayat 3. Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Undang-Undang nomor 56 tahun 1999 tentang rakyat terlatih. Untuk mewujudkan kesadaran dan menyatukan konsep pembelaan negara di tengah masyarakat, salah satunya dilakukan melalui penciptaan lagu Mars Bela Negara. Mars ini digubah oleh salah seorang musisi Indonesia yang memiliki nasionalisme, yaitu Dharma Oratmangun. Selain itu, dalam upaya menjaga kesadaran bela negara dibuatlah sebuah momen untuk memperingatinya. Hari yang sudah ditetapkan sebagai Hari Bela Negara dipilih pada tanggal 19 Desember. Penetapan ini dimulai pada tahun 2006 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dituangkan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia tahun nomor 28 tahun 2006.
Tujuan bela negara. Tujuan bela negara adalah mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, berbuat baik bagi bangsa dan negara, menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Tujuan bela negara mempertahankan negara dari berbagai ancaman, menjaga keutuhan wilayah negara merupakan kewajiban setiap warga negara, merupakan panggilan dari setiap warga negara untuk membela dan mempertahankan negaranya dari ancaman baik yang datang dari dalam maupun luar. Manfaat bela negara. Manfaat bela negara adalah sebagai berikut: membentuk sikap disiplin waktu, disiplin beraktivitas dan pengaturan kegiatan lain. 2. Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama, rekan seperjuangan. Membentuk mental fisik yang tangguh. Menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai kemampuan. Melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. Berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama. Melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, tidak disiplin. Membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Demikian adalah contoh-contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari di zaman sekarang ini dan di berbagai lingkungan. Menciptakan suasana rukun damai dan harmonis dalam keluarga itu juga merupakan contoh atau manfaat dari bela negara. Membentuk keluarga yang sadar hukum, lingkungan keluarga, meningkatkan iman dan takwa, iptek, lingkungan sekolah, kesadaran untuk mentaati tata tertib sekolah, lingkungan sekolah. Menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyarakat, di dalam lingkungan masyarakat. Menjaga keamanan kampung secara bersama-sama, itu di lingkungan masyarakat. Mematuhi peraturan hukum yang berlaku, lingkungan negara. Membayar pajak tepat pada waktunya. Itulah beberapa fungsi dan tujuan bela negara dilakukan. Semoga apa yang saya sampaikan ini mengenai wawasan kebangsaan, pengertian wawasan kebangsaan, nilai-nilai wawasan kebangsaan, serta azas-azas wawasan kebangsaan dan juga pengertian bela negara, unsur-unsur bela negara, fungsi dan manfaat bela negara dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi siswa-siswi SMKN Ngerau selaku pelajar yang akan melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.